forecasting dan nanti penentuan valuation dari suatu bisa itu perusahaan dari sisi asetnya maupun dari sisi nanti equity-nya ya seperti itu. Nah, ini ada semacam komik ya yang mungkin bisa menggambarkan apabila kita salah dalam menentukan suatu metode atau interpretasi, hasilnya bisa salah seperti itu ya. Seperti itu. Nanti silakan dibaca sendiri komiknya ya. Saya mau langsung masuk aja ke bagian yang weighting average sebenarnya. Jadi bagaimana kita menentukan estimate cost of capital ya. Ya ada dua sebenarnya ya penentuan cost of capital itu ya, bisa menggunakan capital asset model ya, atau bisa weighting average cost of capital ya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya mau langsung aja ke bagian yang CAPM-nya aja. Sehingga nanti waktu kita untuk lihatnya lebih banyak. Ini hanya sekedar semacam ini aja, penjabaran aja. Tapi nanti poin pentingnya adalah nanti nah ini ada CAPM, ada WACC. Coba kita lihat nanti CAPM ya. Nah ini capital asset pricing model ya, CAPM ini adalah suatu metode yang memang umum digunakan untuk menentukan cost of equity ya. Jadi intinya dia mengintegrasikan adanya dua resiko ya. Ada satu yang disebut dengan pre-risk ya, tingkat risiko yang bisa dibilang bebas ya. Kemudian yang kedua adalah yang risk. Jadi ini cara kita untuk menentukan cost of capital dari suatu perusahaan dengan kita menghitung berapa sih yang dia pre-risk rate-nya dan berapa yang dia premium rate-nya. Seperti itu. Nah, gimana cara kita menghitung pre-risk-nya dan gimana kita cara menghitung premium rate-nya itu metodenya bermacam-macam. Tapi mungkin yang bisa kita sampaikan di sini ya yang paling bisa disampaikan di sini ada misalnya gini, yang dimaksud dengan pre-risk itu ya adalah apabila kita ya meletakkan dana kita dalam suatu instrumen yang risikonya tidak ada, kalaupun ada sangat kecil gitu loh. Nah, berapa tingkat pengembalian yang bisa kita dapatkan dari situ gitu loh. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira contohnya apa tuh yang bisa disebut sebagai instrumen yang punya karakteristik bebas risiko atau risikonya sangat kecil? Ada yang tahu nggak apa kira-kira? Government bonds. Ya, betul. Obligasi. Salah satu, iya betul itu. Salah satunya adalah government bond ya, atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan atau negara ya. Dalam hal ini kalau kita mungkin bisa dibilang nanti surat berharga ya, surat berharga negara SBN, atau bisa juga SUN, surat utang negara. Kenapa dia dibilang free risk? Karena yang mengeluarkan adalah negara ya. Nah, di satu titik dalam kondisi yang normal, maka karena yang mengeluarkan adalah negara, dianggap bahwa pada saat nanti jatuh tempo, ataupun pada saat nanti pembayaran atas kupon dari surat hutang atau surat berharga tersebut, pasti akan selalu ditepati, gitu. Karena premisnya adalah negara tidak pernah gagal, kan gitu, ya. Seperti itu. Jadi makanya dibilangnya free risk, ya. Meskipun, nah ini tambahan informasi ya, di beberapa tahun terakhir ini, ya mungkin dalam tempo sekitar 10 tahun terakhir, premis itu bisa di-challenge gitu. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Yunani. Betul. Ya, salah satunya Yunani. Artinya, dalam kondisi-kondisi yang sangat luar biasa, bahkan negara pun bisa menjadi gagal
atau setidaknya tidak bisa menepati janjinya untuk membayar baik bunga maupun pokok dari surat utang tersebut ya. Jadi memang konsepsi ini dibangun sudah lama sekali ya. Jadi memang dulu tuh memang tidak pernah terpikirkan mungkin oleh para ekonom bahwa ada suatu negara yang bisa gagal gitu loh. Bayangkan negara gagal kan nggak kepikiran zaman dulu kan. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika teori ini diperkenalkan tidak pernah terpikirkan gitu bahwa ada negara yang bisa gagal untuk membayar itunya. Tetapi ternyata itulah dinamika yang terjadi di perekonomian modern. Ternyata ada beberapa negara, bahkan negara ini bukan negara yang bukan negara dari emerging market ya. Ini negara-negara yang bisa kategori sebagai negara-negara yang sudah advance, yang sudah maju pun ternyata kesulitan dalam hal tersebut ya. Jadi itu paling nggak memberikan perspektif kepada kita, tidak ada sesuatu yang tetap, semuanya bisa berubah ya. Tetapi sebagai suatu model ini tetap dianggap model yang masih bisa diterapkan ya. Jadi gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi kembali lagi ke isu tadi ya, bahwa yang dimaksud dengan free risk tadi nanti adalah yang biasanya menggunakan adalah surat utang yang dikeluarkan oleh suatu negara. Dalam hal ini mungkin kalau di kita dalam bentuk SUN atau SBN. Nah, biasanya yang digunakan itu memang SBN atau SUN yang dia setidaknya dia jangka menengah ya, mungkin yang 10 tahun seperti itu, karena itu lebih stabil. Nah, itu yang dipakai sebagai free risk-nya atau RF-nya di sini ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk yang premiumnya? Nah, apa yang akan digunakan untuk premiumnya? Kalian tahu nggak gimana cara mengukur untuk premiumnya? Mengukur premium dari suatu kondisi. Ada yang punya ide? Halo? Suara masih kedengar nggak ya? Halo? Terdengar, Pak. Baik. Nah, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan melihat tingkat pengembalian atau imbal hasil dari suatu bursa saham yang ada di negara tersebut. Itu salah satu pendekatan yang digunakan. Mengapa demikian? Karena salah satu pandangan yang memang umum adalah bahwa kegiatan yang ada di bursa saham itu sebenarnya mencerminkan atau bisa menjadi mirroring dari kegiatan ekonomi di negara tersebut, seperti itu. Itu yang bisa dijadikan semacam pendekatan untuk mengukur premium risk-nya. Nah, kalau kita bicara di tataran level negara, maka akan sangat berbeda premium risk yang dihitung untuk negara berkembang atau emerging market seperti Indonesia dengan premium risk yang dihitung di negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat. Kira-kira mana yang lebih besar? Halo? Kira-kira mana yang lebih besar? Halo? Indonesia. Betul, Indonesia. Kenapa? Lebih berisiko. Nggak tahu, Pak. Benar lebih berisiko. Kan pada prinsipnya seorang investor ketika dia meletakkan dananya, dia ingin mendapatkan suatu imbal hasil kan, ya kan? Nah, imbal hasilnya itu juga diharapkan juga selaras juga dengan faktor keamanan dari dana yang ditempatkan itu. Seperti itu. Maka ketika instrumen itu ya dirasa sama dia memiliki risiko lebih tinggi, tentunya dia berharap dia akan bisa mendapatkan imbal hasil yang juga lebih tinggi, seperti itu. Nah, dalam tingkatan negara misalnya, secara general ya, negara maju dipandang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan negara berkembang, seperti ya. Baik dari risiko politik, risiko ekonomi, ya kan, risiko sosial, dianggap negara maju lebih matang
ya kan? Sehingga tingkat kestabilannya lebih dapat diandalkan dibandingkan negara berkembang. Nah, itu yang menyebabkan risk premium di negara maju itu jauh lebih rendah dibandingkan negara berkembang gitu. Jadi kan ada faktor risiko di situ. Nah, itu di level atau di tingkatan misalnya negara ya. Nah, kembali lagi ketika kita kembalikan ini ke level yang lebih kecil, lebih mikro, misalnya di level perusahaan, sama begitu juga bahwa investor tentunya berharap ya kan bahwa imbal hasil yang dia peroleh akan berbanding lurus dengan risiko juga yang dia akan hadapi gitu ya. Maka tentunya akan sangat berbeda bagaimana dia mempunyai ekspektasi terhadap perusahaan yang sudah mapan dengan perusahaan yang baru saja misalnya bertumbuh seperti itu. Pasti dia punya ekspektasi yang berbeda. Untuk perusahaan yang sudah mapan, yang memang sudah terbukti dari track record-nya, dari historicalnya, bahwa misalnya perusahaan itu memang selalu menghasilkan laba, ya kan? Kemudian hutangnya juga terjaga, kemudian misalnya dia juga dia rutin membagikan dividen, ya kan? Kemudian jika penjualannya selalu bertumbuh, maka investor akan punya perspektif bahwa perusahaan ini tingkat risikonya lebih rendah. Sehingga dia akan bersedia untuk menerima imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan jika dia menaruh dananya di perusahaan yang baru tumbuh, misalnya baru saja beroperasi 5 tahun terakhir misalnya. Dibandingkan tadi yang perusahaan pertama mungkin sudah beroperasi 50 tahun gitu kan. Nah, ketika perusahaan baru beroperasi 5 tahun, masih ada rasa rasa was-was mungkin di dalam pemikiran investor tersebut terhadap keberlangsungan dari usaha tersebut. Satu, apakah memang masih bisa berlanjut nih usahanya? Dua, apakah nanti perusahaannya masih bisa berkembang? Jadi seperti itu. Sehingga itu bagi si investor harus dikompensasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi seperti itu ya. Nah, biasanya pendekatannya untuk risk premium ini tadi saya sampaikan untuk tingkat perusahaan menggunakan rata-rata imbal hasil dari indeks harga saham gabungan di bursa tersebut. Seperti itu ya. Nah, tetapi kan indeks harga saham gabungan itu kan terdiri dari banyak perusahaan, betul nggak? Ya kan? Halo? Ya, Pak. Ya, karena terdiri dari banyak perusahaan, tentunya tidak menjadi fair apabila kita mencomot atau mengambil begitu saja nilai dari imbal hasil tersebut. Misalnya imbal hasil selama 10 tahun, 5% misalnya kan. Maksudnya selama 10 tahun itu rata-rata pertumbuhan IHSG misalnya ya, indeks saham gabungan di Indonesia itu 5%. Sehingga kita anggap itu sebagai premium risknya 5%. Nah, tentunya itu tidak fair, ya kan? Kenapa tadi? Karena IHSG terdiri dari sekitar 600 lebih perusahaan, dan di 600 perusahaan itu mereka juga punya karakteristik dan juga tadi tingkat kematangan yang berbeda-beda gitu. Maka dimunculkanlah situ parameter yang namanya beta. Nah, ya. Jadi ada parameter beta. Jadi parameter beta ini ya adalah parameter yang nanti bisa menjadi penentu dari berapa sih kira-kira risk premium untuk perusahaan yang spesifik seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau perusahaan itu bergerak beriringan dengan market yang ada di bursa tersebut, maka betanya 1. Ya. Berarti kalau 5% dikali 1 itu tetap 5% kan? Nah, seperti itu. Tetapi kalau ternyata perusahaan tersebut bergeraknya istilahnya tuh lebih cepat atau lebih liar, lebih volatile, maka betanya lebih tinggi, menjadi misalnya 1,5. Sehingga nanti risk premium naik, yang tadinya 5 jadi 7,5.
Begitu juga sebaliknya, mungkin ada perusahaan yang malah dia lebih lambat bergeraknya gitu, ya, bergeraknya lebih lambat sehingga nanti betanya jadi lebih kecil, menjadi misalnya 0,5 betanya, sehingga nanti risk premium menjadi turun jadi 2,5. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi komponen seperti itu ya untuk yang CAPM itu komponen seperti itu. Ada satu komponen yang terkait dengan risk free rate ya. Biasanya itu kita mengambil pendekatan dari tingkat bunga yang ditawarkan oleh pemerintah dalam surat berharga milik negara ya. Biasanya yang diambil mungkin yang jangka waktunya cukup panjang 10 tahun. Kemudian ada yang risk premium rate, yaitu tadi pendekatannya diambil dari biasanya kata-kata imbal hasil dari suatu bursa efek yang ada di negara tersebut. Dalam hal ini mungkin misalnya IHSG, misalnya ya, seperti itu. Nah, tapi kemudian ada lagi namanya beta sebagai parameter nanti yang akan bisa dia menaikkan risk premium itu atau bahkan menurunkan, tergantung dari karakteristik dari perusahaan tersebut gitu. Apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang sifatnya volatile, artinya pergerakannya, imbal hasilnya itu deviasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil rata-rata di IHSG, sehingga dia menjadi betanya menjadi lebih tinggi, atau sebaliknya menjadi lebih rendah ya, seperti itu. Itu konsepsi dari CAPM ya. Ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan terkait CAPM. Ya, seperti itu. Ya, nanti ini tadi ya saya sampaikan dengan isunya tadi seperti apa, gimana cara kita menemukan market risk-nya ya. Nah, tadi pendekatannya tadi bisa pakai market price ya, seperti itu. Nah, ini saya bilang tadi kan, saya sudah jelaskan tadi yang terkait risk free rate-nya ya. Biasanya diambil dari tadi obligasi negara ya yang jangka menengah. Ya, kemudian misalnya untuk yang market risk premium tadi dari bursa ya, bisa yang tergantung nanti datasetnya bisa 10 tahun, 20 tahun, silahkan aja tergantung nanti kebutuhan dari kita. Kemudian ada beta seperti itu. Oke. Nah, cara menghitungnya tadi tinggal sangat sederhana nanti ya. Risk premium nanti tinggal ditambah dengan beta dikali dengan risk free rate ditambah beta dikali dengan risk premium. Seperti itu aja. Contoh misalnya obligasi Indonesia yang untuk 10 tahun jangka waktu 10 tahun misalnya 4%, kemudian rata-rata IHSG selama 20 tahun misalnya ada 5%, tapi kemudian perusahaan tersebut dia memiliki tingkat deviasi rata-rata yang jauh dibandingkan IHSG, makanya dia dapat beta 1,6 misalnya ya, sehingga nanti hasilnya 12%. Itu sih. Nah, salah satu bentuk hasil penelitian dari 10 kelompok 10 pengelompokan saham-saham yang ada di Amerika ya. Di Eropa ya, dari tahun 1992 sampai tahun 2008 ya. Mereka membagi menjadi 10 kelas. Halo, suara saya masih kedengar nggak ya? Halo? Masih, Pak. Jadi mereka membagi menjadi 10 kelas ya, dari mulai perusahaan-perusahaan yang di kelompok terkecil. Maksudnya kelompok terkecil ini artinya nilai kapitalisasinya ya. Nilai kapitalisasinya dibanding nilai kapitalisasi keseluruhan bursa ya. Kemudian kelompok kedua naik gitu ya. Sehingga kita bisa lihat di sini ternyata ya kan, kalau kita lihat perusahaan yang kelompok paling terkecil yang dia hanya 0,02% kapitalisasinya dibanding kapitalisasi bursa yang sangat ya besar itu, ternyata dia mendapatkan average annual stock-nya itu lebih tinggi, sekitar 21% ya, dibandingkan dengan kelompok teratas ya yang kelompok yang ke-10 di mana dia mewakili 87,36% dari kapitalisasi yang ada di bursa, hanya 11,2% ya. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan beta sebenarnya ya, jadi seperti itu. Nah, nanti tinggal dilihat apakah 11,2% ini ya kan dia misalnya
mendekati nggak dengan rata-rata pertumbuhan bursa itu sepanjang 1992 sampai 2008. Kalau dia semakin mendekati, berarti dia mendekati nilai ke 1 gitu loh, seperti itu. Itu gampangnya ya, sederhananya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang CAPM. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, untuk yang WACC ya. Nanti sisanya bisa dibaca ya, itu penjelasan secara matematikanya, kemudian definisinya, tapi konsepsinya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke metode kedua dalam menentukan cost capital ya, dengan metode weighted average cost of capital. Nah, di sini pendekatannya adalah kalau tadi itu pendekatannya menggunakan risk free rate dan juga risk premium, kalau di sini dia lebih ke internal perusahaan. Berapa sih? Ya kan? Cost of capital untuk equity-nya, cost equity-nya, dan berapa sih cost untuk debt-nya, untuk hutangnya. Kan dulu dan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari kan bahwa sumber pembiayaan itu ada 2, ya kan? Internal maupun eksternal, betul kan? Nah, kalau internal itu kan yang dari modal pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut ya. Bisa dari tadi misalnya dari saham yang diterbitkan ya, seperti itu ya, itu internal. Sementara yang eksternal itu dari pinjaman, ya kan? Nah, dua-duanya itu punya biaya, punya cost gitu loh, ya. Kalau yang pinjaman jelas cost of debt-nya itu misalnya bunga yang harus dia bayarkan, seperti itu. Ya, sementara kalau yang equity cost-nya itu apa? Dari ekspektasi yang diharapkan oleh si pemegang saham, berapa yang dia peroleh. Itu sederhananya seperti itu. Nah, jadi ini merupakan gabungan dari biaya ya atau cost dari hutang dengan ekspektasi dari equity gitu ya. Tetapi tentunya tidak ditambahkan begitu saja karena ada kata-kata weighted, jadi dibobot. Nah, apa gunanya bobot ini? Untuk melihat akan sangat berbeda kalau perusahaan punya struktur pendanaan yang mungkin dia lebih berat di eksternal, berarti dia akan lebih banyak hutangnya dibanding dari internal, ya kan? Begitu sebaliknya, apabila ternyata dia lebih berat di internal dibanding dari eksternal. Nah, nanti bobot itu yang akan menentukan seperti itu. Itu sederhananya seperti itu sih sebenarnya. Nah, ini pengumpulannya aja, ya. Jadi seperti itu pengumpulannya untuk menentukan weighted average cost of capital ya. Jadi kalau untuk yang cost of debt-nya, ya kan, dia dari net debt dibagi net debt plus equity dikali 1 minus tax rate ya. Kenapa tax rate? Karena kan kalau kita membayar bunga, beban bunga itu kan bisa masuk sebagai pengurang dari pajak ya. Makanya dikurang tax rate seperti itu. Baru nanti dikali dengan cost of debt-nya ya. Sementara kalau yang equity sama, nanti equity dibagi net debt plus equity dikali cost of equity-nya. Seperti itu. Nanti tinggal menentukan cost equity-nya berapa, cost of debt-nya berapa. Itu yang harus ditentukan ya. Nah, di sini disampaikan bahwa cost of debt-nya itu adalah net interest rate dibagi sama net debt gitu kan. Jadi net interest rate itu berapa? Jadi interest rate yang sudah bersih, yang kita bayarkan bersih itu dibagi dengan debt kita yang tersisa gitu loh. Itulah cost of debt-nya ya, seperti itu. Ya, jadi lebih sederhana kalau yang ini yang menggunakan weighted average cost of capital ya, seperti itu. Jadi yang perlu diingat itu sebenarnya bahwa itu terdiri dari 2, yaitu ya ada cost of debt dan cost of equity yang kemudian dibobot. Nah, nanti dijumlahkan seperti itu. Ya.
Oke, itu sih sebenarnya mau saya sampaikan kalau di materi yang ini, materi yang pengantar ini. Nanti tinggal dibaca aja sisanya, karena itu lebih ke arah sebenarnya penjabaran secara matematik dan juga mungkin sedikit penjelasan aja. Tapi prinsipnya seperti itu, ya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan. Oke, ada pertanyaan kita masuk ke latihan ya. Baik, saya kalau saya mau sharing dokumen, gimana caranya? Saya copy aja ya? Halo? Saya mau sharing dokumen, berarti di sini saya tinggal ini aja ya? File berarti ya? Halo? Iya, Pak. Betul, di file. Di file ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini ada latihan soal podcasting ya. Saya sharing ya. Sudah masuk belum? Sudah dimasuk belum ini? Oh, sedang proses. Oke, nanti tolong di-download dan dibaca soalnya. Kemudian saya juga mau sharing nanti. Saya sudah bagikan soalnya, nanti tolong di-download dan nanti coba dikerjakan sebentar, nanti setelah itu kita coba bahas sama-sama ya. Nah, kita lihat nih ya, kita coba sama-sama baca ya soalnya ya. Kedengar nggak suara saya? Halo? Dengar, Pak. Oke ya. Jadi ini PT Parma adalah salah satu BUMN farmasi di Indonesia, ya kan? Dia mempunyai market size 20% di industri farmasi, berarti cukup besar ya. Kemudian dalam jangka proses bisnisnya, fokusnya berinvestasi pada riset dan pengembangan untuk menemukan obat-obatan yang baru ya, baik generik maupun ethical. Kemudian pada tahun 2020, PT Parma menerima kontrak kerjasama dengan pemerintah, ya kan, dalam pengembangan vaksin COVID-19, ya kan, bekerjasama dengan perusahaan farmasi yang menghasilkan Sinovac gitu ya. Nah, itu latar belakangnya ya. Nah, kemudian adik-adik nih ya sebagai mahasiswa STAN berencana untuk berinvestasi dalam hal ini, mungkin ingin berniat membeli sahamnya ya. Kita asumsikan bahwa PT Parma ini sudah listing di Bursa Efek ya, ingin berinvestasi di dalam bisnis PT Parma ya, berarti membeli sahamnya. Nah, tapi sebelum melaksanakan tersebut, karena adik-adik sudah belajar terkait analisis laporan keuangan, maka ingin melakukan analisis terlebih dahulu, ya kan? Nah, jadi adik-adik diminta, ya kan, untuk membuat forecasting laporan keuangan PT Parma 3 tahun ke depan, ya, dari tahun 2020, 2020, 21 dan 22, dengan dasar laporan keuangan 3 tahun ke belakang, yaitu 2017, 2018, 2019. Nah, ini data dan informasinya ya. Jadi ada sales-nya ya, sales selama 3 tahun itu dari 2017 ke 2019 ya. Ada 5 miliar, 5,4, kemudian 5,8. Kemudian NOA, net operating asset-nya 4,6, 4,9 dan 4,9 ya kan. Kemudian profit margin-nya ya kan, 3 tahun terakhir itu ada 639 juta, 790 juta.
3 tahun terakhir 2% dan diproyeksikan akan tetap 2% sampai 5 tahun depan, artinya selama 3 tahun nanti tetap 2%. Kemudian ada net debt-nya juga, ya, datanya sudah disajikan 3,7 miliar, 3,5 dan 2,7, ya. Kemudian ada itu belum di-share screen. Ya, halo? Belum di-share screen. Oh, oke. Karena terputus tadi. Tadi terputus ya. Siap. Sudah ya? Ya, nanti net debt-nya seperti itu juga ada datanya. Kemudian data historical cost of debt-nya, ya, selama 3 tahun itu ada 8%, yang tadi saya sampaikan untuk kita nanti menghitung WACC-nya. Ya, kemudian ekuitasnya juga sudah ada, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kertas kerjanya yang perlu nanti dilengkapi oleh adik-adik sekalian, ya. Nah, tadi saya sudah juga mengupload bentuk Excel yang sudah mirip seperti ini, tapi sudah ada bentuk Excel, sehingga nanti adik-adik tinggal memasukkan nanti hasil perhitungannya aja, ya. Udah semua udah di-download belum? Halo?